Sahabat Suara Tapian, kami berkonten lagi memberi edukasi paling tidak yang kami tahu dari puluhan tahun kami menjadi jurnalis khususnya di segmen budaya Batak. Banyak fakta yang menceritakan tentang siapa Batak dan justru banyak yang juga mempertanyakan nama Batak itu dari siapa, atau awalnya Batak itu bahkan sebutan orang Melayu. Begini ceritanya, dari puluhan YouTube, di media sosial juga saya ikuti, banyak orang yang berkomentar bahwa Batak sejarahnya demikian. Yang selalu kita ikuti, yang dominan itu orang selalu berkata asal Batak itu dari Pusuk Buhit. Tapi tentu kita harus semua dengar, malah para tokoh-tokoh, para cendekia, pemikir juga memberikan pikiran mereka, bahkan peneliti yang konsen pada budaya Batak, meneliti siapa sebenarnya Batak. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang profesor yang meminati atau berjuang pada budaya, terutama Batak dan Melayu. Profesor Uli Kosok, seorang Jerman cendekia yang banyak juga mengulas tentang aksara Batak. Kami bertemu dengan Jansen Sinamo, saya sendiri dan teman kami Hokop Sidungkir. Saya menanyakan pada Profesor Uli Kosok, siapa sebenarnya Batak? Menurut dia, versi yang sebenarnya itu, kalau disebut Batak bukan hanya Toba, ya sebenarnya itu yang kita dengar. Kalau kemudian banyak orang yang menyebut saya bukan Batak, Karo bukan Batak, Pakpak bukan Batak, dan kemudian Mandeling juga segelintir menyebut mereka bukan Batak. Tapi memang kita harus akui, seperti pengakuan Profesor Uli Kosok, dia meneliti bahkan dalam aksara-aksara Batak pun tidak ada kata Batak di sana. Lalu pertanyaannya, dari mana kata Batak, atau dari mana kemudian kita disebut Batak? Justru menurut penelitian Uli Kosok, yang kita harus dengar juga, bahwa sebutan itu awalnya itu disematkan pada orang-orang Batak yang merantau ke timur atau ke Deli sana, bahwa mereka Batak untuk dalam tanda kutip menghina, dianggap barbar atau manusia yang tidak punya aturan. Nanti kemudian dalam perkembangannya ada ungkapan-ungkapan puisi yang menyebut misalnya kampak bukan barang kampak, kampak pembela kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak masuk Melayu. Ini tentu pemikiran, atau nanti orang Toba bilang itu dale, orang yang meninggalkan kebatakannya. Dan faktanya di daerah Asahan, di daerah timur sana, banyak orang juga yang awalnya mereka Batak, nenek moyangnya orang Batak, mereka tidak lagi mengakui Batak dan mereka sudah mengaku Melayu. Itu satu bagian dalam cerita siapa Batak. Tentu penelitian Eropa juga menyebut Batak disebut itu barbar. Tentu belakangan kita menyebut Batak itu banyak taktik, atau ada yang menyebutkan arti Batak itu penunggang kuda. Karena arti Batak itu menunggang, tapi tidak ada fakta-fakta penunggang kuda. Lalu kata Batah, bukan tanpa K, Batah, pernah ada satu etnis di pinggiran Aceh yang menamakan mereka Batah. Apa ada hubungannya? Ini juga perlu dihubungkan atau dicari benang merahnya, karena sejujurnya kita harus akui banyak orang yang menyebutkan begitu. Misalnya Sitor Situmorang yang menyebut sejarah orang Batak itu bolong-bolong.
harus diakui bahwa memang banyak narasi yang kita secara logika tidak bisa nyambung karena ada miss di sana. Itu yang dikatakan oleh Sitor Situmorang. Tentu alasan dan pernyataannya dia sudah tulis di beberapa bukunya termasuk Toba Nasae. Kemudian misalnya sekarang ada pesohor di YouTube namanya Guru Gempul juga membahas begitu, bahwa ungkapan Batak itu awalnya bukan orang Batak sendiri menyebutkan. Lalu siapa yang menyematkan Batak untuk kita? Batak itu justru disematkan orang Eropa untuk membagi ya Aceh yang mayoritas Muslim, Minangkabau yang mayoritas Muslim, lalu mereka taklukkan tanah yang disebut tanah merdeka itu, kemudian mereka kategorikan Batak. Sebagaimana tadi Profesor Uli Kosok menyebut, Batak itu bukan hanya satu etnis, dan kita harus mulai kritisi apakah benar sumber Batak itu dari Toba. Mungkin ada hubungannya dengan etnis lain di Batak, subetnis Batak lain, tapi tidak sepenuhnya. Pastinya tidak semua berasal dari Toba. Mungkin nenek moyang kita sama, karena dasar itu kita disebut Batak. Apa persamaan kita? Pertama dari tradisi-tradisi yang kita lakukan. Misalnya ulos, ada kemiripannya. Misalnya gendang atau alat musik tradisi itu ada kemiripannya. Lalu ada Dalihan Notoru, struktur kekerabatan di kawasan itu ada hubungannya, ada kemiripannya. Lalu ada lagi yang membuat mereka sama, tari-tarian mereka hampir sama, walaupun berbeda, tapi kesamaan-kesamaan itu ada. Itu artinya memang unik dan luar biasa, penting terus dibahas. Batak harus diklirkan. Sejarah Batak belum tertulis dengan baik. Mungkin kita harus akui banyak hal-hal yang tidak perlu kita bertengkar, tidak perlu kita jadi marah ketika disebut kita ini sebutan awalnya bukan orang Batak yang menyebut dirinya orang Batak. Barangkali bisa benar. Misalnya agama Kristen itu, orang-orang Kristen itu yang disebut kemudian pengikut Yesus, itu bukan sematan orang-orang Kristen. Di awal-awal orang Kristen itu lambangnya bukan salib, tapi ikan yang hidup. Maka nanti orang-orang Kristen yang percaya bahwa mereka sama-sama murid Yesus, karena waktu itu, di masa itu, di awal-awal, di abad itu, mereka sangat ketakutan mengakui pengikut Yesus. Mereka bisa berkomunikasi jika satu kemungkinan atau bayangan mereka yang teman di sebelahnya atau teman yang mereka jumpai itu kemungkinan dia orang Kristen, maka orang Kristen pertama harus menggambar setengah ikan, lalu isyarat itu kemudian dipenuhi dan digambar ikan penuh. Itu sebagai cara berkomunikasi, karena mereka awalnya bukan disebut Kristen. Itu penghinaan di awal-awalnya, karena orang yang masuk Kristen itu adalah manusia yang barbar juga di awal-awalnya. Tapi kemudian sejarah membuktikan, fakta membuktikan orang-orang Kristen ya banyak mencerahkan, walaupun dalam kekurangannya juga bangsa-bangsa yang mayoritas Kristen juga banyak melakukan kesalahan. Saya kira tidak panjang lebar dan tidak melebar yang kita bicarakan soal Batak, bagaimana Batak ke depan makin hari makin mengkritisi dirinya untuk lebih baik. Terima kasih.